disiapkan. Nanti untuk teknis AAS-nya nanti pakai kloter, sistemnya kloter. Satu kloter bisa 5 sampai 8 mahasiswa. Kemudian nanti kita cek, coba estimasi waktu dulu, bisa sekitar 5 sampai 8 mahasiswa sekali masuk ke kelas. Kemudian nanti setiap mahasiswa akan mendapatkan soal yang berbeda. Putri pastikan ada 1 poin soal yang harus praktek menggunakan SPSS. Maka dari itu silakan SPSS-nya disiapkan sebaik mungkin. Kalau sejauh ini Putra amati yang SPSS seri 27 ke atas dengan seri 26 ke bawah itu tampilannya banyak perbedaan. Nah, bagi yang laptopnya sudah terinstal di seri 27 ke atas, maka mulai mempelajari karakter-karakter dari seri 27 ke atas itu. Karena kemarin sempat ada mahasiswa praktek yang uji terakhir itu tampilannya tidak seperti yang ada di seri 26. Nah, ini kan berarti seri 27 punya perbedaan dengan seri 26, di mana nanti tampilannya mempengaruhi dari atau mengalami perbedaan dari apa yang sudah kita sampaikan atau tampilkan di seri. Maka dari itu, kalau misalkan ada step atau langkah-langkah di SPSS seri 27 yang mengalami perbedaan dengan seri 26, segera diserikan dengan Putria. Nanti biar Putria pelajari untuk seri 26 ini apa yang bisa dipelajari, apa yang bisa dicek perbedaan-perbedaannya, supaya nanti kalau pas AAS nggak terlalu kaku gitu. Karena ada perbedaan-perbedaan itu. Materi terakhir ini ya, materinya tentang masih seputar statistika inferensial. Pertemuan kemarin itu terakhir kita offline ya, offline kan? Yang Putria buat 4 tabel ringkasan itu kayak offline bukan ya? Aku lupa ya kelas ini. Seingatku offline ya, kelas ini terakhir sampai secepat sepatu gitu. Iya, offline minggu kemarin, Bu. Oh ya, oke, berarti benar. Saya ingat, untuk saya pastikan bahwa saya sudah menyampaikan ringkasan untuk syarat-syarat analisis, baik itu yang komparatif, untuk statistika inferensial kategori parametrik, untuk yang korelatif. Nah, baru kita pelajari hari ini, mulai hari ini. Nah, ini ringkasan yang macam dari statistika atau teknik analisis data yang kita pelajari selama 1 semester ini. Ini adalah bagian sesi akhir dalam analisis data secara puncak, mulai dari proses pengambilan data itu seperti apa caranya, kemudian bagaimana cara membacanya, kemudian bagaimana cara menampilkan datanya, kemudian menganalisisnya, mengecek uji prasyaratnya, menganalisis dari segi data ini dapat dianalisis menggunakan statistika parametrik atau non-parametrik. Kemudian di paling kanan yang abu-abu ini, kotak abu-abu ini adalah kelompok statistika inferensial yang bisa digunakan untuk menjawab hipotesis yang digunakan oleh si peneliti, bukan yang ditentukan oleh si peneliti. Hipotesisnya nanti akan mengambil sebuah keputusan apakah hipotesis alternatifnya terbukti atau tidak. Sekali lagi, hipotesis alternatif itu adalah hipotesis yang pernyataannya diperoleh dari kajian teori yang digunakan sebagai dasar. Jadi ketika menuliskan hipotesis alternatifnya apa, itu harus sudah punya dasarnya, punya klaimnya dulu, punya
dasarnya itu tadi, dasar teorinya tadi didukung dari penelitian kah, dari buku kah, atau dari artikel penelitian atau proceeding atau hasil riset-riset terkini yang digunakan sebagai penguat dasar untuk menuliskan hipotesis alternatifnya apa. Nah, kemudian dari sederet analisis data ini yang ada di kotak abu-abu ini, sekali lagi ini adalah digunakan untuk membuktikan hipotesis alternatifnya dapat diterima atau tidak. Harapannya sih hipotesis alternatif itu bisa diterima karena dia dicetuskan bukti sama sekali, berarti si peneliti harus melakukan penelusuran lebih lanjut. Kenapa sampai bisa nggak terbukti? Ada secara teoritis harusnya bisa nih, tapi secara praktisnya nggak sesuai, hipotesis alternatifnya ditolak. Kalau ditolak, maka nanti peneliti harus melakukan penelusuran ulang. Barangkali ada variabel yang di luar kontrol peneliti, atau dalam proses penelitian ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol oleh si peneliti. Oke. Budra mengingatkan lagi ya, untuk paired sample t-test, independent sample t-test, ini adalah statistika inferensial, kategori komparasi, ya, yang masuk bagian statistika parametrik. Kalau statistika parametrik berarti jelas ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Masih ingat ada 4 syarat masing-masing ini, baik paired sample t-test maupun independent sample t-test. Mulai dari uji prasyaratnya, kalau yang paired sample t-test uji prasyaratnya cukup uji normalitas, kalau independent homogenitas. Kemudian dari jumlah sampel minimal 30, kemudian kalau paired sample itu analisis yang diperoleh datanya yang berasal dari satu kelompok atau satu kelas. Kalau independent sample t-test itu data yang diperoleh dari 2 kelompok atau 2 kelas. Paired sample dan independent sample itu wajib jenis datanya harus interval dan rasio. Ya. Karena jenis datanya itu interval atau rasio, maka nanti kalau mendapatkan ini gambaran soal AAS ya, maka nanti kalau tahu nih jenis datanya harus interval atau rasio, pastikan instrumen yang nanti digunakan, instrumen itu juga akan menghasilkan data bentuk interval atau rasio. Kalau instrumennya akan menghasilkan sebuah data yang tidak masuk kategori interval atau rasio, maka menganalisisnya jangan sampai pakai kedua ini, paired sample t-test ataupun independent sample t-test. Kalau misalkan contoh datanya nih, kriterianya masuk paired sample t-test Bu, tetapi jenis datanya itu tidak, kalau dilihat dari instrumennya tidak masuk kategori interval atau rasio, tapi masuknya ordinal. Karena barangkali untuk datanya itu punya jarak yang tidak sama, bisa menghasilkan jarak yang tidak sama. Kayak ordinal itu kan contohnya data peringkat ya, peringkat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu kan bisa jadi tidak memiliki jarak yang sama. Maka tanpa melakukan uji prasyarat pun, karena jenis datanya sudah tidak termasuk kategori interval atau rasio, maka harus dipilih ke Wilcoxon. Jadi besok soal AAS-nya sampai seperti itu, menentukan, membaca dari sebuah case atau kasusnya, nanti kalian menganalisis, entah diminta untuk menganalisis uji prasyaratnya atau menganalisis sampai ke analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesisnya, nanti macam-macam. Karena nanti Bu dia akan membuat sekitar 8-10 versi soal. Jadi mahasiswa baru tahu soalnya akan apa setelah masuk di ruangan. Maka dari itu kalau misalkan membuat apa ya, istilah itu buku atau membuat bahan untuk
bahan teks untuk open book dibuatnya kalau bisa jangan berlebar-lebar, tapi dibuat satu lembar besar gitu ya, tinggal melihat pakai kertas folio atau apa gitu. Kalau saran saya sih, karena ini memakan waktu banget membuka lembar itu. Oke. Kemudian saya mengulang ini karena untuk memastikan kembali, sekali lagi, kalau sudah sampai menganalisis sampel independen, Wilson dan itu tuh mudah, tapi menentukan kapan saya harus memilih analisis ini untuk membuktikan hipotesis penelitiannya. Nah itu yang butuh usaha untuk memaknai atau usaha untuk menentukan teknik analisis datanya benar atau tidak. Itu ya, step pertama saya review materi di sekitar 4-5 minggu lalu, bahas satu persatu tentang sampelitas, pendebaran sampelitas, Wilson dan Medbitney sudah. Kemudian yang perlu para mahasiswa siapkan adalah di uji prasyaratnya. Uji normalitas, homogenitas, linearitas, multikulitas, dan heteroskedastisitas pastikan bisa dipraktekkan. Harus bisa gunakan data Excel yang sudah saya kirim. Nanti saya update ya, jangan pakai yang file Excel yang kemarin. Saya nanti kirim ke WhatsApp group file Excel baru. File Excel baru ini saya update untuk data-data analisisnya, karena ada yang saya tambah. Nah, data-data itu bisa kalian gunakan untuk latihan. Itu kan saya analisis data. Kalau yang uji prasyarat kayaknya tetap itu bisa digunakan untuk latihan. Kita harus bisa. Yang agak sulit itu di uji heteroskedastisitas. Karena pas uji heteroskedastisitas kita tidak praktek langsung. Saat itu saya masih ingat heteroskedastisitas itu hanya disimak stepnya saja, tapi tidak praktek. Maka para mahasiswa kalau saran saya belajarnya adalah belajar bareng-bareng, kemudian praktek bareng-bareng. Ya, belajar bareng-bareng, praktek bareng-bareng. Karena nanti kalau misalkan praktek aja nggak bisa, UAS nanti yang bingung diri. Setidaknya tuh ada output yang muncul, entah keliru atau tidak, ada output yang muncul. Nanti saat itu juga nilai AAS-nya langsung bisa tahu. Misalkan satu mahasiswa dapat 3-4 pertanyaan, saya pastikan satu pertanyaan itu harus praktek. 3 yang lain itu bisa dijawab secara lisan. Nah, satu praktek ini saya akan melihat dari sisi outputnya. Saya sudah membuat kunci jawaban sendiri, nanti mahasiswa tinggal saya cocokkan dari output yang dihasilkan dengan kunci jawaban yang sudah saya miliki. Saya pastikan nanti saya cek berulang-ulang supaya kunci jawaban saya benar ya. Nanti untuk yang mahasiswa harus bisa lebih teliti. Saya ada sedikit keringanan untuk mahasiswa. Jadi gini, karena untuk statistika parametrik itu kan syarat datanya harus minimal 30 ya subjeknya. Harus 30 minimal. Tapi karena kita besok spare waktunya biar cukup, mungkin saya hanya akan menggunakan sampai 2 ya. Nah, saya tidak akan membagikan data Excel, tapi datanya mentah ngetik sendiri, saya cetak begitu. Nanti kalian ngetik sendiri. Nah, biar meringkas waktu, saya akan menganalisisnya data yang akan saya gunakan untuk analisis nanti tidak sampai 30. Nanti saya hanya akan gunakan 12-15 data. Dengan asumsi kita sepakati itu kita abaikan dulu untuk syarat minimal subjeknya. Tapi kita sepakati ya, harusnya itu minimal 30. Ini hanya dalam rangka untuk keperluan AAS saja supaya waktunya bisa lebih fleksibel. Oke, mahasiswa semuanya, berarti setidaknya nanti akan ada soal-soal yang membahas tentang 1, sampel test,
independent sample test, Will-Jackson, Mann-Whitney, kemudian uji prasyarat ada normalitas, homogenitas, linearitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Ada 9 topik ini yang akan saya jadikan nanti sebagai topik di soal AAS. Maka mau nggak mau harus bisa semuanya, ya. Kita AAS-nya kalau nggak salah jadwal tetap hari Selasa, jadi hari Selasa besok sudah AAS, silahkan disiapkan. Oke. Kalau misalkan penjelasan dari materi Putria di PDF itu masih kurang, bisa searching di YouTube juga bisa. Tapi perhatikan baik-baik data yang dianalisis ya, karena kadang tipe data yang dianalisis itu topiknya berbeda, kemudian tujuannya berbeda. Nanti dipastikan dulu step-stepnya. Kalau misalkan butuh rekomendasi YouTube, nanti Putri akan bagikan link materinya di YouTube. Tadinya mau Putri buat sendiri ya link YouTube-nya itu, tapi masih mager rasanya. Biar bantu mahasiswa itu, tapi kayak buatnya masih belum. Doakan semoga Juli Agustus sudah ada materi online untuk belajar terkait statistika. Saya lanjutkan untuk materi puncak kita hari ini. Di materi ini memang saya sajikan dalam bentuk tabel ya. Tabel ini sebenarnya ringkasan karena aslinya untuk analisis data yang dimana tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui hubungan atau korelasi. Ternyata analisisnya cukup banyak dan uji prasyaratnya sedikit berbeda dari uji prasyarat untuk penelitian-penelitian komparasi. Jadi nanti uji prasyarat normalitas di pad sample, independent sample itu berbeda dengan yang ada di penelitian masuk kategori korelasi. Nah, karena ini ternyata butuh waktu yang jauh lebih panjang untuk membahas, maka Putri coba menyajikan untuk analisis data atau rekomendasi statistika yang digunakan itu saya susun dalam bentuk tabel. Untuk membaca tabel ini perlu kehati-hatian karena ini bisa bermakna banyak hal. Tadinya mau Putri buat memang materi satu persatu panjang gitu ya, Pearson caranya gimana, apa itu panjang gitu, tapi takutnya baca slide materinya karena bisa puluhan. Nah, ini saya ringkas hanya menjadi sekitar 19 slide, tapi semoga ini lebih memudahkan para mahasiswa untuk menganalisis. Kalau untuk praktek analisisnya itu mencari di internet atau di Google itu banyak, tapi bagaimana sampai di langkah analisisku yang cocok, yang pas dan yang sesuai aturan itu pakai punyanya Pearson. Nah, kapan sesi itu eksekusinya itu muncul, ini butuh pengetahuan dulu. Nah, untuk membangun pengetahuan itu maka Putra menyampaikan materi ini. Jadi kalau analisis statistika inferensial kategori komparatif itu ada pad sample test, independent sample test, Will-Jackson dan Mann-Whitney. Kalau di statistika inferensial kategori baik parametrik atau non parametrik untuk kelompok penelitian korelatif itu ada sekitar 6 alternatif yang dapat Bunda sampaikan. Alternatif yang pertama yaitu juga yang menyebutkannya analisis korelasi Pearson product moment, atau ada juga yang menyebutkannya korelasi product moment. Pearson itu adalah nama orang yang menemukan analisis ini. Untuk korelasi Pearson ini, karena tujuannya adalah mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel kontinu, ya, mengukur kekuatan dan arah hubungan. Kalau mengukur kekuatan berarti nanti penelitian ini ingin tahu seberapa kuat hubungan antara dua variabel kontinu ini. Oke. Mungkin ada yang bertanya-tanya, variabel kontinu itu apa, Bu?
kok kemarin hanya variabel dependent dan independent, kalau sekarang kok ada variabel continue. Jadi variabel continue ini dia sebuah variabel atau yang menjadi fokus penelitian, di mana variabel ini akan menghasilkan data-data kontinu saja. Data-data kontinu itu data-data yang dia bisa bentuknya itu tidak memiliki batasan. Contoh variabel kontinu yang berasal dari data-data yang bentuknya kontinu. Karena kalau kalian masih ingat jenis data yang pernah kita pelajari kan ada 4, nominal, ordinal, interval, rasio. Di klasifikasi jenis data yang lain itu ada data diskrit dan data kontinu. Saya agak lupa klasifikasi berdasarkan apanya, tapi klasifikasi ini hanya ada 2, yaitu diskrit dan kontinu. Kalau data kontinu, ya sekali lagi, kalau data kontinu itu cenderung jenis datanya dia adalah interval dan rasio, 1. Yang kedua, kalau data kontinu itu dia jenis datanya bisa berbagai macam. Contoh begini, kalau yang kontinu misalkan skor nilai itu bisa bulat 1, 2, 3 sampai 100, bisa misalkan 80,5 atau 80,75, jadi ada lebihnya koma sekian. Atau misalkan kalau dalam berat sebuah benda itu bisa 1,5 kilo atau 1,567 kilo, itu kan datanya tidak bulat. Tapi kalau data diskrit itu benar-benar harus bulat, nggak bisa kurang setengah, nggak bisa kurang seperempat, nggak bisa kurang 0,01, itu nggak bisa. Contohnya data apa? Misalkan data jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu pasti bulat. Jadi datanya kalau nggak misalkan jumlah penduduknya berapa, 10.000, 60.000, 100.000, tidak akan pernah ada yang namanya jumlah penduduk itu kok 1.000.000/4, atau misalkan jumlah penduduknya 5.000,16, itu nggak akan bisa. Kan namanya manusia tuh utuh satu ya, nggak bisa klaim kepala aja dianggap satu kehidupan, itu nggak bisa. Nah, itu masuk kategori data diskrit namanya. Nah, kalau variabel kontinu ini nanti variabel penelitiannya ketika diukur maka akan menghasilkan data kontinu. Dia cenderung atau biasanya masuk kategori jenis data atau interval data, atau skala datanya interval atau rasio. Jadi kemungkinan kontinu itu kalau dari klasifikasi jenis data yang saya sampaikan kemarin, dia kalau nggak interval rasio. Interval rasio itu lebih banyak skopnya. Tapi kalau diskrit, nah data diskrit itu kayak tadi, contohnya manusia, jumlah penduduk, gitu. Atau misalkan jumlah barang produksi motor misalkan. Yang namanya motor misalkan ya, ini data jumlah produksi motor. Yang namanya motor itu kan nggak bisa hanya setangnya aja, rodanya aja, atau knalpotnya aja, nggak bisa. Namanya motor ya harus satu kesatuan. Kecuali yang menjadi topik pembicaraan adalah produksi roda. Nah, berarti roda aja tanpa dalam bentuk motor itu sudah bisa disebut data diskrit. Tidak boleh ya rodanya karetnya aja, hanya ruji-rujinya aja, itu nggak boleh. Jenenge roda ya bulat, ada ban karetnya, kemudian ada ruji-rujinya, nah seperti itu. Produk momen. Satu lagi di korelasi produk momen ini ada nilai kekuatan, istilahnya apa ya, bagian korelasinya. Jadi kalau misalkan R hitungnya itu sekian, nanti akan ada parameternya, oh ternyata dia hubungannya kuat, lemah, atau sedang, seperti itu. Di korelasi Pearson product moment ada. Kalau di jenis korelasi yang lain, sejauh saya pelajari, tidak. Kemudian syarat-syaratnya, kalau misalkan kita menganalisis menggunakan korelasi Pearson product moment, yang pertama data harus berdistribusi normal.
Kalau data berdistribusi normal, at least berarti ini masuk kategori statistika inferensial parametrik karena ada uji prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama data harus berdistribusi normal, kemudian hubungan antara kedua variabel harus linier. Hal yang mungkin tersirat dari pernyataan ini dari sejak membahas tujuan dan disyarat-syarat, ada hubungan antara dua variabel. Maka untuk korelasi person product moment itu dipilih ketika penelitian kita memiliki dua variabel, ya, minimal ada dua variabel, di mana variabel ini masuk variabel kontinu, variabel yang dapat menghasilkan data-data jenis interval atau rasio. Oke, kemudian ini ya, ada yang poin ketiga, kedua variabel harus kontinu. Ini merujuk pada poin tujuan ini. Dua variabel harus kontinu. Kontinu itu kalau nggak interval, ya rasio. Gitu aja sih. Memudahkannya gitu. Jenis datanya kalau korelasi person product moment wajib. BA wajib, ya wajib interval atau rasio. Di luar itu tidak bisa pakai korelasi person product moment. Oke, di jenis analisis pertama dulu ada pertanyaan? Tidak, alhamdulillah ya. Kemudian untuk yang analisis kedua, korelasi Spearman. Ada yang menyebutkannya tuh korelasi Spearman bro, apa ya? Saya lupa. Masing-masing literatur beda ya. Tapi ini kebanyakan saya menyebutkan dengan versi umumnya aja korelasi Spearman. Tujuannya apa? Mengukur kekuatan dan arah hubungan monotonik antara dua variabel ordinal atau kontinu. Ya, kalau yang di atas tadi mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel kontinu, kalau yang di sini mengukur kekuatan dan arah hubungan monotonik antara dua variabel ordinal atau kontinu. Apa yang tersirat dari pernyataan ini? Hubungan monotonik itu satu arah. Jadi kalau variabel pertama naik, variabel kedua juga logikanya harus naik. Kalau misalkan variabel pertama turun, harusnya variabel yang kedua juga akan turun. Contohnya gimana? Misalkan lama belajar dengan anggaplah skor hasil belajar. Semakin lama belajar, harusnya skor nilai atau skor hasil belajarnya semakin tinggi juga. Gitu. Ini hubungan monotonik namanya. Atau misalkan usia dengan tinggi badan. Kalau usia nambah ya, ini dengan catatan kalau masih dalam masa pertumbuhan ya. Kalau putri kan udah nggak tumbuh ke atas, tumbuhnya ke samping. Nah ini kalau yang masih dalam masa pertumbuhan, hubungan monotonik itu misalkan tinggi badan dengan usia dengan tinggi badan. Semakin banyak usianya, semakin nambah usianya, tingginya harusnya juga semakin nambah. Itu hubungan yang namanya monotonik. Kemudian antara dua variabel ordinal atau kontinu. Nah, karena di sini ada ordinal atau kontinu, maka korelasi Spearman itu jenis datanya dari kalau kita mau menganalisis menggunakan Spearman itu boleh ordinal atau interval atau rasio seperti yang paling kanan ini. Jenisnya kan tidak hanya interval atau rasio, tapi ordinal juga bisa. Kemudian syaratnya ini data tidak harus berdistribusi normal. Artinya kalau nggak harus berdistribusi normal, korelasi Spearman itu adalah versi non-parametriknya dari Pearson. Kalau yang Spearman itu yang non-parametriknya. Jadi kalau misalkan aku mau nganalisnya pakai korelasi person product moment. Tetapi ketika diuji prasyarat, uji normalitasnya nggak memenuhi, datanya nggak berdistribusi normal, maka alternatifnya adalah korelasi Spearman. Atau ketika kita menganalisis datanya ini dari variabel yang diukur, dia menghasilkan jenis data ordinal, maka tanpa melakukan uji normalitas, itu bisa langsung memilih korelasi Spearman.
Kemudian yang kedua dapat digunakan untuk menganalisis data ordinal atau data kontinu yang tidak berdistribusi normal. Sekali lagi, tidak berdistribusi normal. Kemudian pastikan hubungannya itu monotonik berdasarkan logika kita. Ya, logika si peneliti kayak tadi yang saya sampaikan. Umur dengan beli belajar, lama belajar dengan skor hasil belajar. Atau misalkan lama berolahraga dengan tingkat kebugaran. Nah, itu kan berbandingnya lurus satu arah ya. Kalau yang sama-sama berkurang itu misalkan apa ya? Misalkan jam istirahat yang sedikit, nanti akan sama juga dengan apa ya? Jam istirahat sedikit ya, tingkat kesehatan jadi ikut turun ya, misalkan kayak gitu. Itu namanya hubungan monotonik. Kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan dulu. Oh, kayaknya tidak. Ya, baik, terima kasih. Yang tabel yang kedua, untuk selanjutnya itu ada korelasi kendal. Ada yang menyebutkannya di beberapa referensi itu korelasi kendal tahun. Ada nama setelahnya, saya lupa. Tapi seringnya korelasi kendal gitu. Bukan sate kendal ya, beda lagi. Oke, korelasi kendal untuk menganalisis data. Untuk korelasi kendal ini tujuannya apa? Dia mengukur kekuatan dan arah hubungan ordinal antara dua variabel ordinal atau kontinu. Ya. Kita cek perbedaannya dengan yang Spearman. Ya. Kalau Spearman apa? Mengukur kekuatan dengan arah hubungan sama. Kalau di sini hubungan monotonik antara dua variabel ordinal atau kontinu. Kalau di sini mengukur kekuatan dan arah hubungan ordinal antara dua variabel ordinal atau kontinu. Kalau untuk hubungan ordinal itu bisa timbal balik berlawanan arah. Ya. Kalau monotonik seperti tadi, kalau ordinal itu misalkan kalau misalkan kita menempuh suatu jarak, kalau kecepatannya makin tinggi, maka jarak tempuhnya akan semakin panjang. Kalau kecepatannya naik, ya. Kok jarak panjang sih, maaf. Kalau kecepatannya naik, maka waktu tempuh jadi akan semakin singkat, semakin turun. Nah, itu hubungan ordinal. Kemudian apalagi ya yang berlawanan tuh apa? Tapi tahu ya contohnya kayak itu ya tadi ya. Kalau kita berkendara kecepatannya semakin nambah, maka waktu tempuhnya jadi akan semakin justru standar. Bentar, layar kok hilang. Oke. Jadi bisa dicek perbedaannya ya antara Spearman dengan kendal. Sama di sini ordinal, interval, rasio bisa. Data tidak harus berdistribusi normal, sama poinnya. Dapat digunakan untuk data ordinal atau data kontinu yang tidak berdistribusi normal, sama persis. Hanya di sini yang di atas kalau Spearman monotonik, di sini ordinal. Nah, ordinal itu mengikuti logika kita. Ya kayak tadi, kan sudah terang benderang ya. Kalau misalkan waktu kecepatan dengan waktu tempuh kayak tadi. Kalau yang monotonik tinggi badan dengan usia. Nah, itu hubungan monotonik. Lanjut untuk yang regresi linear sederhana. Nah, regresi linear sederhana ini agak-agak mirip analisisnya dengan yang korelasi product movement. Hanya ada beberapa perbedaan di mana kalau korelasi product movement itu ada nilai korelasi atau nilai tingkat hubungan yang ada patokannya. Kalau yang di regresi linear sederhana nggak ada. Apa yang dimaksud dengan nilai korelasi di
person product moment nanti ada, kalau searching di internet banyak. Nanti bisa kalian temukan kalau sekian sampai sekian itu R hitungnya itu masuk kategori apa, nah itu ada. Untuk khusus yang bagian analisis ini nanti tidak akan saya masukkan di soal AAS. Saya yakin ini butuh waktu panjang sebenarnya untuk membahas ini. Jadi saya tidak akan memasukkannya untuk di AAS. Tapi ini nanti bisa menjadi pengetahuan para mahasiswa ketika Metopen dan Sempro penelitiannya tidak ingin yang terlalu komparatif, tapi ingin mengecek hubungan. Jadi tidak kegiatan penelitiannya biasanya yang menggunakan analisis ini tidak ada konsep, seringkali ya itu tidak perlu ada praktek di kelas, praktek ngajar, mengecek kegiatan pembelajaran, jarang. Karena variabel-variabelnya tidak harus seputar kegiatan pembelajaran, model pembelajaran, itu nggak harus. Kalau yang di analisis korelasi itu, analisis untuk penelitian korelasi itu misalkan hubungan, mau tahu nih hubungan perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa. Nah itu kan tinggal kita memberikan angket saja kepada orang tua dan siswa, tinggal kita cek hubungannya. Ini sebagai gambaran nanti penan kalau di di sesi ini ya, pas waktu menyusun proposal ya. Kemudian setelah itu di mana tadi saya masuknya? Oh ini yang regresi linear sederhana. Untuk yang perbedaan lagi dari regresi linear sederhana dengan yang di korelasi person product moment, kita cek ya kata kuncinya ya. Tujuannya di sini memodelkan hubungan linear antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Oke. Baru muncul nih istilah independen dan independen. Ternyata kalau kita sebagai peneliti bisa menganalisis mana variabel yang berperan sebagai independen, mana variabel yang berperan sebagai dependen, maka analisisnya pakai regresi linear sederhana. Kalau penelitian kita tidak mengetahui mana peran variabel dependen dan mana variabel independennya masuk korelasi person product moment. Kalau di korelasi person product moment itu saya sejauh yang saya temukan itu tidak ada literatur yang membahas soal variabel dependen dan independen dalam analisis ini. Kalau ada hubungan variabel dependen dan independen, minimal ada masing-masing satu, itu masuknya di regresi linear sederhana. Nah itu ya. Kemudian di regresi linear sederhana tidak ada nilai korelasi, dan yang kedua di sini sudah ada pendeskripsian atau penyematan variabel independen dan satu variabel dependen. Siapa yang bisa menentukan independen dan dependen? Ya si peneliti, gitu ya. Kayak menentukan hubungan ordinal dan monotonik itu juga peneliti. Syaratnya untuk di regresi linear ini yang pertama pastikan hubungan antara variabel independen dan dependen harus linear. Berarti ada uji linearitas di syarat utama di regresi linear sederhana. Ada, sekali lagi ada uji linearitas. Yang kedua, data residual harus berdistribusi normal. Artinya juga ada analisis uji prasyarat untuk normalitas data. Kemudian yang ketiga, variabel dependen harus kontinu. Perhatikan di sini kan ada dua variabel, independen dan dependen. Untuk independennya di sini walaupun variabel dependen di sini harus kontinu, independen ataupun dependennya itu harus data kontinu. Artinya dia harus bentuk interval atau rasio, baik independen atau dependen. Kalau salah satunya, sekali lagi, kalau salah satunya masuk kategori tidak interval atau rasio, ya, ordinal misalkan, maka nanti bisa masuk ke yang ini, antara Kendall atau Spearman. Tergantung dari hubungan variabelnya apakah monotonik atau ordinal. Gitu.
Ya, untuk regresi linear sederhana harus ada satu variabel independen dan satu variabel dependen. Syaratnya harus data berdistribusi normal, linear, kemudian jenis datanya interval, rasio, masing-masing bukan masing-masing ya, subjek penelitiannya. Oh, ini untuk yang masuk kategori parametrik, pastikan subjeknya harus minimal 30. Kalau kurang dari itu, silahkan langsung oper ke analisis non-parametriknya. Contoh misalkan, korelasi Pearson untuk syarat jumlah datanya nggak terpenuhi, maka langsung pindah ke Spearman. Begitu pula sebaliknya, kalau memenuhi ya pakai yang syarat parametrik dipenuhi. Kalau misalkan tidak ya berarti harus yang non-parametrik. Ini linear sederhana, tujuan ini syarat sudah, jenis datanya baik variabel independen maupun independen, dependen, semuanya interval atau rasio. Lanjut ke yang selanjutnya, ada regresi linear berganda. Perhatikan kata yang ada di tujuan. Tujuannya memodelkan hubungan linear antara beberapa variabel independen. Ada kata beberapa variabel independen dan satu variabel dependen. Ini menyeratkan apa? Nih ya, saya tampilkan ada regresi linear sederhana dan regresi linear berganda supaya kelihatan bedanya. Yang pertama, kalau regresi linear sederhana itu variabel X1, X-nya hanya 1, Y-nya juga hanya 1. Masing-masing harus interval atau rasio variabelnya. Ketika variabel X-nya ada 2, jadi ada X1, X2 terhadap Y, X itu kan variabel independen, Y itu variabel dependen, atau X itu variabel bebasnya, Y itu variabel terikannya. Jadi kalau X-nya ada 2, Y-nya 1, karena di sini disebutkan beberapa variabel independen, maka masuknya harus regresi linear berganda. Regresi linear sederhana ketika variabel X-nya 1, variabel Y-nya 1. Kalau regresi linear berganda itu ketika variabel X-nya 2, variabel Y-nya 1. Meskipun di sini ditulis beberapa variabel independen, cuman Bu Tria masih lebih banyak menemukan literatur yang hanya membatasi variabel X-nya hanya 2 saja, tidak sampai lebih. Maka perlu para mahasiswa ketahui untuk regresi linear berganda itu ketika variabel X-nya lebih dari 2, cari lagi literaturnya. Karena kalau Putria pahami dan yang Putria temukan untuk regresi linear berganda itu khusus hanya menganalisis sebuah penelitian yang terdiri dari 2 variabel X atau 2 variabel independen atau 2 variabel bebas terhadap 1 variabel dependen atau variabel Y atau variabel terikat. Ya, itu bedanya dari segi jumlah variabel di regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Untuk syaratnya, yang pertama di regresi linear berganda, hubungan antara variabel independen dan dependen harus linear. Berarti kalau harus linear, ada uji linearitas yang di Amiruddin Ahyar. Kenapa, Mas? Mas Amiruddin Ahyar mengangkat tangan, ada apa? Ada yang mau ditanyakan dulu? Amiruddin Ahyar. Oke, lanjut sampai apa tadi? Oke, sampai ke syarat uji linearitas berganda. Masih ingat ya di tabel yang saya sajikan, kalau regresi linear berganda itu uji prasyaratnya aja uji normalitas, uji linearitas, ada uji multikolinearitas, dan ada uji heteroskedastisitas.
plus ya, ini tambahan plus di beberapa referensi itu ada yang menyebutkannya masih ada satu lagi, ternyata ada 5. Bukan uji homogenitas, bukan, tetapi namanya uji autokorelasi. Uji autokorelasi. Jadi ada normalitas, linearitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Nah, autokorelasi ini untuk yang komparatif tidak ada, untuk autokorelasi hanya untuk penelitian-penelitian kategori korelasi yang tujuannya untuk mengetahui hubungan. Nah, ini belum Putria sampaikan, belum Putria ajarkan di pertemuan kita di semester ini, karena ini perjalanan panjang sampai ke autokorelasi. Tapi sekali lagi ini bisa menjadi alternatif para mahasiswa ketika mengambil judul-judul untuk keperluan skripsi. Bisa menganalisis hubungan variabel apapun ya, apapun dalam dunia pendidikan, menghubungkan antara prestasi, motivasi, minat belajar, kemudian hasil belajar, perhatian orang tua, kemudian tingkat kemampuan membaca, kemampuan menulis, semua bisa dihubung-hubungkan, gitu ya. Tapi yang jelas tujuannya memang punya kebaruan, novelty yang tinggi, punya manfaat yang tinggi. Kenapa itu perlu diketahui? Kenapa itu perlu ditelusuri? Kenapa itu perlu diteliti seperti itu? Ini kan sudah semester 6. Tahun depan kan berarti sudah semester 78. Kan proyeksi lulus kan 2025 ya. Kalau sesuai 2025 berarti kan perlu disiapkan sejak sekarang penelitiannya mau apa, kemudian topik penelitiannya tentang apa, apakah bidang pembelajaran, kalau pembelajaran apakah spesifik di mata pelajaran tertentu, matematika, IPA, IPS, bahasa Jawa, nah bahasa Inggris, disiapkan dari sekarang. Kalau dari syarat, sekali lagi di regresi linear ini harus linear yang pertama, yang kedua normal, yang ketiga tidak ada multikolinearitas, kemudian variabel dependent harus kontinu. Walaupun ini independen juga harus kontinu sebenarnya ya. Tapi untuk jenis datanya baik independen maupun independen, dependent semuanya interval atau rasio. Baik X1, X2 dan Y-nya semuanya harus interval atau rasio. Dan yang terakhir adalah chi-square test. Chi-square test itu menguji hubungan antara dua variabel kategori, ya, menguji hubungan. Nah, cuman di chi-square ini kalau yang lain kan tadi syarat datanya ada, normalitas sudah ada. Kok normalitas? Nominal sudah ada. Kok nominal toh? Ordinal udah ada, interval rasio juga udah ada. Nah, untuk chi-square test ini untuk menguji hubungan dari kelompok atau jenis data nominal. Nominal itu kan data yang dikategorikan ya. 1, 2 kategori pria wanita. 1, 2, 3 kategori SD sampai SMA. Itu data-data nominal itu pakainya chi-square test. Kemudian syaratnya apa? Yang pertama, data harus dalam bentuk frekuensi atau jumlah. Kenapa jumlah? Ya karena ini data nominal itu kan data dikelompokkan, masing-masing kategori punya jumlahnya, punya frekuensinya. Maka datanya harus dalam bentuk frekuensi. Yang kedua, setiap sel tabel kontingensi harus memiliki nilai harapan lebih dari atau sama dengan 5 untuk hasil yang lebih valid. Pada poin kedua ini penjelasannya panjang sekali. Tapi untuk para mahasiswa lebih paham, poin kedua ini bisa akses di untuk korelasi Pearson ini tadi kan ada parameter nilai-nilai korelasinya. Saya malah lupa nggak tak tampilkan ya. Tapi nanti dicari di internet ada. Jadi ada sekian sampai sekian itu korelasinya seperti apa. Sekian sampai sekian korelasinya seperti apa. Begitu pula dengan yang chi-square terkait dengan nilai harapan ini. Untuk datanya, nah karena yang lain tadi sudah interval, ordinal, rasio. Nah ini saatnya chi-square test ini yang analisis
dengan basic atau jenis datanya nominal. Berarti semua data lengkap ya. Nominal, ordinal, interval, rasio, semuanya sudah ada fasilitas yang digunakan untuk menganalisisnya. Berarti ketika nanti peneliti mau menganalisis menggunakan instrumen yang dapat menghasilkan sebuah data, baik itu nanti datanya kategori nominal, ordinal, interval, ataupun rasio, itu bisa dianalisis dan ada teknik analisisnya, ada statistikanya untuk membaca dan menafsirkan data perolehan dari penelitian itu bisa menyimpulkan apa. Karena jenis analisis ini penting untuk memberikan kesimpulan apakah hipotesis alternatifnya diterima atau tidak. Ya, baik yang komparatif maupun yang korelatif itu ada hipotesisnya. Ini pun nanti prosesnya juga digunakan analisis ini, analisis ada Pearson, Spearman, Kendall, regresi linear. Ini semuanya digunakan untuk membuktikan apakah hipotesis alternatifnya dapat atau tidak. Oke. Ada pengertian, ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu. Kalau tidak, ini saya tampilkan satu contoh praktek analisis ya. Yang pertama untuk ini analisis, saya mau praktek coba yang regresi linear sederhana. Kenapa saya menganalisis regresi linear sederhana? Karena saya tahu penelitian ini variabel dependent dan independennya